We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Desa Kebangsaan itu sudah lama, Pak Nasruddin? 2004. Oh, wow. 2004. Sebelumnya saya sudah membuat beberapa eksperimen, Pak. Ada di Jambi ada, itu base forestry. Kemudian di Subang ada 21 hektar kita bikin mix farming. Kemudian di Sulawesi Selatan itu basisnya coastal community empowerment. Jadi kita bikin banyak eksperimen, tapi justru agak belakangan Jogja itu. Dan yang lain juga model pondok pesantren? Ya, tapi basisnya selalu Alam. Iya, basisnya pasti alam, pasti menyatukan antara hablum minallah minan nas minal alamin gitulah kurang lebih. Jadi mengagungkan keilahian, kemudian memanusiakan manusia, sekaligus merawat alam, mengkonservasi dan seterusnya. Tapi macam-macam bedanya. Kalau yang Desa Kebangsaan ini basisnya kebudayaan. Nah, yang di tempat lain juga masih eksis, Pak? Yang bagus sekali di Sulawesi Selatan. Kemudian di Lombok juga relatif bagus, di Jambi biasa-biasa. Yang kita relatif gagal itu yang di Subang. Mengapa, Pak? Kita tidak tahu ya, karena mungkin berbagai eksperimen sudah kita lakukan, sisi tanahnya luar biasa subur, mix farming, ada 29 komoditas buah-buahan, tetapi manusianya tidak bisa menyatu gitulah. Tempat-tempat ini juga menghasilkan ekonomi, Pak? Ya, basisnya memang salah satunya, Pak. Kita kan ada 3 strategi besar, yaitu pertama yang disebut mengedukasi, melakukan penyadaran secara total, kemudian membangun teorisasi untuk sebuah gerakan. Yang terakhir, bagaimana menyiapkan satu gerakan itu sendiri, dalam arti bagaimana manusia yang ada di seputar itu bisa mandiri secara utuh gitu. Jadi itu nomor 1. Kemudian yang kedua, kita membangun satu konservasi nilai lah. Setidaknya ada 3 pertanyaan mendasar kan, Pak, yang selalu kita temukan dimanapun di dunia ini, nggak cuma di Indonesia, yaitu keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan. Nah, dari keterbelakangan itu jawaban utamanya adalah konservasi. Jadi kita menyiapkan betul sumber daya alam semaksimal mungkin yang bisa diolah, kemudian sumber daya manusia yang bisa mengolah dan produktif menjadi satu unit kerja, kemudian melakukan income generating kan gitu. Dan yang terakhir bagaimana sesungguhnya dari itu semua mengedukasi, inspiring. Ya. Nah,
Ini tempat-tempat ini dikelola oleh Bapak sendiri atau Ada banyak kerjasama pola, Pak. dengan Ada ya, banyak pola. Kalau di Jambi itu kebetulan juga ada kakak saya yang sudah 30 tahun lebih di sana ya. Kemudian di sana ada kekuatan forestry, ada hutan yang memang bisa kita kita berdayakan, kita apa? Kita optimalkan untuk menjadi satu satu unit kerja gitulah. Gitu. Kemudian yang di Subang itu dulu saya malah diajak oleh beberapa jenderal, tetapi justru di sana boleh dikatakan eh, tidak cukup berhasil lah. Ada mantan menteri, bahkan waktu itu masih menjadi menteri juga yang terlibat di. Sekarang juga ada di apa namanya di kawasan Tapos sana 16 hektar itu juga kita coba sinergikan dengan berbagai upaya. wow. Nah, tanahnya berarti tanahnya mereka, Pak, atau tanah kerjasama atau bagaimana? Ya, pasti ada yang pola-pola. Saya juga dapat tawaran banyak, Pak, di kawasan Cilacap misalnya sampai ratusan hektar gitu untuk dikelola dengan pola-pola yang seperti yang saya kerjakan. Jadi tinggal melakukan satu apa replikasi gitulah. Tapi kan harus ada konsep-konsep yang memang matang gitu kan. Cerita Bapak sangat sangat panjang sekali, Pak ya. Awalnya dari 78 itu sampai melalang buana begini bagaimana, Pak? Ya, hampir sebenarnya sejatinya hampir semua orang kan juga punya punya sejarahnya sendiri kan, Pak. Punya cerita dan cuman bagaimana mengoptimalkan seluruh apa perjalanan hidup ini seperti apa yang kita maui kan gitu. Kalau saya ada keinginan secara personal, kebetulan saya itu kan terlahir dari 12 bersaudara. Anak nomor 5 dari 12 bersaudara. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, saya harus menjadi petarung yang dimanapun berada, saya harus betul-betul siap. Dalam bahasa teman-teman di Kopassus atau di mana gitu, kalau di rawa-rawa saya pasti akan bagaimana cara makan buaya dengan cepat gitu, Pak. Kemudian kalau di laut bagaimana kita bisa menyantap hiu, kalau di udara kita bisa menyergap elang, dan seterusnya kalau di dalam hutan bagaimana kita bisa makan harimau atau singa gitu. Jadi survival for the fittest itu kan harus kita kita siapkan betul gitu. Memakan buaya, memakan singa, macan segala itu apakah sudah terjadi? Ya kan selalu begitu kan, Pak. Selalu kita ini mencoba untuk hadir di lini apapun. Kalau dalam bahasa kebudayaan, bagaimana kita membangun satu ekosistem kebudayaan yang betul-betul bisa memberi makna pada seluruh puncak-puncak kebudayaan di sekitar kita. Dalam konteks antropologi kebudayaan juga seperti itu kan. Bagaimana kita menjadi aktor yang mempelajari faktor-faktor di mana kita siap untuk berada di panggung apapun kan gitu. Jadi dimanapun kalau dalam bahasa ini kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan gitu. Artinya apa? Mengartikulasikan semua nafas yang kita hembuskan itu untuk memberikan makna pada kehidupan itu sendiri, Pak. Jangan ada yang tersia-sia, jangan ada yang terbuang percuma. Jadi ketika kita berhadapan di tengah hutan dengan singa, dengan harimau, itu jangan kita kemudian selesai. Jangan kita kemudian di rawa-rawa kemudian kita disantap buaya, tidak, Pak. Kita mencoba untuk menghadirkan kemanusiaan kita tanpa merusak ekosistem kebudayaan itu sendiri. Wow, saya mulai ya Gus Nas ya.
Monggo, 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 monggo. Selamat malam Kiai Haji Nasruddin Anshori, seorang penulis, sastrawan, budayawan, sutradara, tokoh agama, dan juga pengasuh desa kebangsaan di Jogja. Gusnes, saya salut sekali perjalanan tahun 78 sampai sekarang, berarti sudah 40 tahun berada di mana-mana. Gusnas pernah diinterogasi oleh aparat keamanan karena cakar-cakar Garuda. Tetapi bagaimana bisa disupport oleh media pemerintah Orde Baru? Apa turnover-nya pada waktu itu? Jadi Kok gini nggak itu, di Pak. blacklist? Silakan. Itu kisah yang menantang dan sekaligus ada semacam arus balik lah, titik balik di mana kemanusiaan kita itu betul-betul di kemanusiaan saya ketika itu. Saya baru kelas 2 SMA. Kalau yang tahun 83 itu, Pak, kejadiannya. Itu saya baru kelas 2 SMA. Kebetulan saya melihat kepengapan di dalam sistem Orde Baru, sistem politik dan macam-macam itu, saya sudah melihat indikasi-indikasi berbagai macam gitu. Ada pemusatan, ada ketakberdayaan publik, ada ketakberdayaan, ada penzaliman di beberapa ranah, semuanya lah. Kemudian sebagai anak muda yang betul-betul fresh, tidak terkooptasi oleh kepentingan politik apapun ketika itu, jadi masih sangat murni, sangat jernih. Saya ingin menyuarakan saja sebenarnya. Jadi saya melihat Garuda yang kita punya ini kok cakarnya kok seperti itu kan gitu. Dan kemudian impact-nya, hasil yang saya terima ternyata luar biasa. Itu pas tanggal 18 Agustus tahun 83, Pak. Kemudian malam itu saya ditangkap oleh Kapolsek dan Ramil dan macam-macam lah. Kemudian menjadi seru karena ketika itu kan saya masih baca di panggung, lampu dimatikan, mati semua, gelap, saya masih baca lagi, kemudian mic-nya dimatikan, dan seterusnya. Jadi dramatis, Pak, kejadiannya malam itu. Nah, ketika sejumlah aparat kemudian menarik saya, kemudian menginterogasi di lokasi itu, saya kemudian bertanya, apa yang terjadi? Saya bilang gitu. Katanya, Anda meresahkan masyarakat. Loh, saya lihat 1.000 orang lebih itu malah bergembira dengan saya baca puisi dan seterusnya. Ya ceritanya kemudian saya harus diinterogasi dan sampai ke Kodim ya waktu itu, paginya Kapolres, Polres ya, akhirnya sampai ke Korem dan seterusnya. Jadi cepat sekali waktunya. Sehingga teman-teman kemudian merespon itu karena publikasi pertama itu seingat saya di Kedaulatan Rakyat. Jadi bukan media Orde Baru. Jadi ketika itu kemudian direspon, orang yang merespon pertama itu seingat saya itu MH Ainun Najib, kemudian Artijo Alkostar, itu beliau ketika itu kepala LBH Jogja, kemudian beliau baru menginformasikan ke Joko Purnomo, itu wartawan senior Kompas, kemudian ke Syahril Sili, kemudian ke Saur Huta Barat, dan sebagainya, wartawan-wartawan senior Tempo, dan seterusnya, sehingga dengan kecepatan tinggi, saya kemudian terpublikasi dengan sangat sangat besar ketika itu. Nah, di LBH itu kemudian Pak Artijo Alkostar itu bikin konferensi pers yang kemudian membuat surat yang harus saya bawa ke Jakarta. Dan di LBH Jakarta itu kemudian saya berhadapan dengan orang seperti Pak Abdurrahman Saleh yang kemudian menjadi Jaksa Agung, kemudian dengan Buyung Nasution, kemudian dengan Tuti Hutagalung, dan banyak lagi tokoh-tokoh LBH Jakarta ketika itu. Singkat cerita, kemudian orang-orang ini, para aktivis di ranah hukum itu kemudian kan berkonsolidasi. Saya malam harinya ketemu dengan Rendra, kemudian dengan Putu Wijaya, hari berikutnya dengan Mukhtar Lubis, begitu seterusnya. Jadi dalam waktu kurang lebih 1 minggu ketika
ketika persoalan saya itu terangkat ke Laksus Dajaya ketika itu Pak Sudomo ya. Jadi anak muda yang tiba-tiba melompat gitu, sehingga orang seperti HB Yasin, seperti Sapardi Djoko Damono, kemudian seperti begitu banyak yang menulis di media masing-masing, itu blessing in disguise luar biasa. Jadi itu turnover yang saya miliki pada waktu yang sangat singkat, saya jauh lebih terkenal dari para yang viral hari ini, para influencer, para macam-macam gitulah, para YouTuber dan sebagainya. Ketika itu tahu sendiri kan, Orde Baru itu seperti apa ininya. Jadi hampir semua media itu yang ada kisah mengenai saya. Kompas itu hampir tiap minggu di rubrik kebudayaan dan seterusnya. Di Tempo itu sampai berapa halaman itu ada foto saya dengan HB Yasin, kemudian luar biasa. Sehingga menjadi menjadi tantangan yang cukup serius juga bagi pemerintah waktu itu karena hampir semuanya sudah turun gunung. Dan ada satu statement Rendra yang luar biasa, kalau anak kecil digebuk begini nanti semua yang gede turun gunung katanya. Jadi itulah yang kemudian mengilhami, dan saya kemudian menjadi bukan anak yatim piatu lagi, menjadi orang yang mendapatkan backup yang luar biasa. Seingat saya, Cak Nun juga menulis di Sinar Harapan waktu itu ya, Koran Sore, kemudian Gunawan Muhammad juga nulis, HB Yasin itu sampai 4 seri itu di pikiran di Suara Karya. Kemudian tokoh-tokoh lain, Sapardi Djoko Damono, seorang sastrawan penyair hebat itu menulis di catatan kebudayaan di majalah Horizon, judulnya tiba-tiba menjadi penting gitulah, kurang lebih, yang mengutip beberapa puisi saya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi serulah sebenarnya Pak kejadian itu. Jadi kalau saya sebentar saya teruskan. Kalau saya ingin membandingkan dengan hari ini, atmosfernya berbeda sekali. Saya kemudian direkomendasi untuk bisa intens berkomunikasi dengan orang seperti Umar Khayyam ya, tokoh hebat budayawan itu, kemudian dengan Romo Mangun dan banyak lagi. Dan 2004 saya kan kemudian memilih untuk berada di Tebuireng karena oleh Cak Nun, kemudian oleh Rendra disepakati saya harus berada di Tebuireng di bawah perlindungan dalam tanda kutip Pak Kiai Yusuf Hasyim, karena sama-sama tentara dengan Pak Sudomo kan. Jadi kalau sama-sama tentara, jadi di pesantren Tebuireng sendiri saya berkali-kali Pak didatangi oleh dari Surabaya itu Pangdam ya, dari Serse Pangdam, dari macam-macam lah gitu. Tapi karena Pak Yusuf Hasyim itu seorang petarung juga, jadi tahulah apa yang harus dikerjakan gitu. Seru ceritanya Pak. Gus, masih ingat nggak kata-kata apa atau kalimat apa yang menyinggung mereka, Gus? Ya, Garudaku sayang, Garudaku malang. Kemudian saya kan menyayangkan semua apa yang di sistem yang seperti ini, karena bagaimanapun juga saya paham Pak, meskipun saya berada di desa, meskipun saya berada di kawasan yang tidak dalam pusaran politik maupun macam-macam gerakan-gerakan, tapi tahun 83 itu saya sudah punya banyak referensi lah tentang Orde Baru itu, dan harus dicatat bahwa ketika itu Pak Harto sedang hebat-hebatnya Pak. Bukan seperti 98 yang Pak Harto sudah sangat ringkih dan kemudian dikeroyok oleh sejuta mahasiswa di Senayan, bukan begitu. Jadi ada seorang yang punya nyali besar dan kemudian melakukan upaya-upaya serius gitu. Meskipun pada akhirnya ya tidak terjadi apa-apa, tapi ancaman subversif itu pernah dialamatkan ke saya Pak, diadreskan, dan itu 14 tahun penjara. Tapi sedetik pun saya belum pernah itu berada di in the jail gitu. Gus, kalau menurut Gusna sendiri, mengapa kok tidak diwiji tukulkan, Gus? Ada banyak faktor sih Pak, karena
tahun 87 itu, setelah beberapa tahun ya, setelah beberapa tahun kan, Wiji Tukul belum siapa-siapa ketika itu, saya sudah menjadi pembicara kunci di Temu Puisi Indonesia 87 di Taman Ismail Marzuki, dengan beberapa tokoh gitu kan. Kemudian saat itu Wiji Tukul itu selalu ngamen dengan puisi. Saya sudah bersama Sutarji Kalsumbahri, sudah sama Abdul Hadi WM, sudah sama tokoh-tokoh besar lah gitu di kafe di tim itu. Seringkali Wiji Tukul selalu datang begitu-begitu dan seterusnya. Saya melihat memang apa ya, puisi-puisinya memang puisi ya kayak yang saya lakukan sekian tahun sebelumnya, yang ketika itu saya sudah masuk wilayah yang lebih mengendap lagi, Pak. Jadi dalam proses berkarya itu kan penalaran itu kan akan mengasah, menggosok kan. Jadi makin lama ketika kita makin banyak membaca, makin kita mengalami banyak kejadian, maka prosesnya sama dengan seperti keris yang akan memunculkan pamor itu, sama dengan macam-macam lah intinya. Jadi makin, bahasa saya begini, ada kejadian alam itu, misalnya pohon gaharu itu, makin disakiti, makin kena petir, makin kena bledek, makin luka itu, dia makin harum gitu. Dan saya tidak dalam konteks yang apa istilahnya, menakutkan pemerintah, dan jaringan saya kan memang berbeda. Kalau saya tidak tahu ya, Wiji Tukul itu di belakangnya ada siapa gitu. Tapi saya merasa blessing in disguise betul, karena tiba-tiba hampir semua orang berada di belakang saya, Pak. Tokoh-tokoh besar itu gitu. Dan sampai ketika beliau satu persatu wafat itu, hubungannya indah luar biasa, Pak. Jadi kayak kemarin ada misalnya Umbulan Duparangi, macam-macam itu, hampir setiap minggu loh Pak, 2 minggu sekali paling tidak beliau telepon, dan susah sekali orang bisa ditelepon oleh seorang umbu, kecuali setahun sekali, itu pun pada orang-orang tertentu. Saya nggak tahu, saya terbiasa menemukan satu adhesiveness gitulah dengan tokoh-tokoh itu. Karena saya juga tulus, Pak. Terus terang saya tidak membuat kalkulasi politik, membuat transaksi ekonomi dan macam-macam, sehingga ya mengalir saja lah gitu. Dan pertanyaan saya menjadi panjang nih Gus. Dan setelah Pak Harto turun, tidak ada niatan untuk masuk ke politik, Gus? Saya politiknya berbeda, Pak, tidak praktis. Saya politiknya politik kebangsaan, dan itu saya lakukan terus-menerus. Politik penyadaran pada seluruh akar rumput, pada seluruh komponen bangsa itu, bukan pada pengelompokan golongan, partai, macam-macam. Itu bagi saya sangat lucu gitu. Karena apa bedanya kalau kemudian kita berteori macam-macam, berpolitik dengan sublim, dengan dalih yang macam-macam, tapi toh selalu di luar sana ada semacam rivalitas atau macam-macam gitu. Saya tidak begitu, karena referensi buku-buku besar yang saya baca, saya juga baca Machiavelli, saya baca macam-macam, Pak. Buku Lenin, buku Marx, buku segala macam kita baca lah. Tapi kemudian saya tidak menemukan satu ini, karena di dalam keislaman saya punya profetik ya, nilai profetik. Nabi itu kan tidak membuat satu konstruksi yang kemudian di luar diriku itu kan gitu. Tidak begitu gitu. Nabi itu konsep utamanya tegaknya akhlak kan gitu, moralitas gitu. Jadi kalau kita itu acuan nilai pada moral gitu, itu kan akhirnya dilihat atau tidak dilihat, itu kan pada akhirnya akan melahirkan satu dharma tersendiri kan, Pak. Yang kemudian nanti ada reward, yang kemudian disebut pahala, ada macam-macam gitu. Kalau saya hidup sebegitu saja, Pak. Politik itu mengotori, kita harus tega, Pak. Harus sadis kadang-kadang, dan harus dusta juga gitu. Harus menipu kanan kiri dan seterusnya. Gitu, Pak. Bicara peradaban Nusantara, Gus.
Apa itu Nusantara, Gus? Apakah orang di pojok Malaysia, Brunei, Singapura, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan juga mengakui konsep ini? Atau hanya kita yang tinggal di Jawa, notabene yang sebagian ex Majapahit, ini yang mengakui konsep Nusantara, Gus? Silakan. Saya kira gini ya, kita harus mulai bicara dengan akar peradaban itu sendiri. Dimanapun kita berada, di kurun waktu manapun kan gitu, masing-masing ada semacam panggilan lah. Jadi masing-masing juga orang punya yang namanya weltanchong atau pandangan dunia. Nah, ketika kita untuk menghindari primordialisme, chauvinistik, keetnisan, kesukuan, agama yang begitu banyak, dan seterusnya, bahasa yang jumlahnya nggak karu-karuan, maka kita mencoba untuk membuat satu standar gitu. Ada satu ekosistem kebudayaan yang kita sepakati, yang kemudian dikenal dengan kenusantaraan itu sendiri. Bahwa di sana ada politik sejarah, iya. Bahwa di sana ada berbagai macam upaya yang didalilkan oleh para intelektual, para sejarawan, para pelaku dan macam-macam, iya gitu. Tapi saya pikir kita renungkan bahwa kekosongan nilai itu di wilayah-wilayah negara baru seperti di Singapura dan sebagainya itu nyata gitu. Karena mereka tidak menemukan satu akar nilai, satu substansi yang kita sepakati. Dan kenusantaraan itu pada akhirnya akan menjawab begitu banyak. Kalau dalam konteks literasi, kita mungkin bisa menemukan kitab Sotasoma dan sebagainya. Kita bisa menemukan banyak lagi lah yang semuanya menginspirasi kita untuk kemudian bagaimana berbagai-bagai pendapat itu, berbagai-bagai ragam kultural dan seterusnya itu bisa mempunyai satu cohesiveness gitu kan. Dan itu kan tantangan gitu. Apakah kalau kita yang merumuskan Indonesia itu Indonesia seperti apa kan gitu misalnya. Brunei yang seperti apa, Singapura yang seperti apa dan sebagainya. Itu mereka pada tatanan nilai dan sebagainya itu pasti sedang terus mencari. Kenusantaraan pun tidak kita temukan hari ini atau kemarin atau esok. Itu akan terus-menerus kita ongoing proses, dan saya kira itu menjadi tantangan yang luar biasa. Jangan kemudian orang mengatakan bahwa Nusantara itu Nusantaraku saja kan gitu. Para ahli sosiologi itu mempunyai rumusan tersendiri. Para ahli filsafat, kemudian sejarawan dan sebagainya, para arkeolog itu mereka juga punya tafsir mengenai kenusantaraan masing-masing. Nah, bagi saya anak peradaban itu kan tidak tunggal. Anak peradaban itu ada berbagai macam. Setidaknya ada 3 anak peradaban kan gitu. Pertama yang disebut kapitalisme akan melahirkan warisan-warisan yang bersifat empirik, yang bersifat kapitalis, bangunan arsitektural dan segala macam dan seterusnya seperti Borobudur dan sebagainya. Itu kan bisa kita catat, bahkan di dalam relief itu kan kemudian terus kita temukan sampai terus saja kita temukan, karena misalnya di relief yang di bawah tanah Karma Wibanga itu luar biasa, dan dalam konteks agama Islam itu namanya asfala safilin, di mana di bawah itu, di bawah level awam, banyak pendosa yang ada di sana lah kurang lebih. Meskipun di situ juga ditemukan alat-alat musik dan segala macam dan seterusnya. Ada relief-relief yang memang spektakuler. Tetapi itu bentuk kehura-huraan yang lebih. Tetapi kalau kita sudah masuk ke atas gitu, ke Kamadhatu, ke Rupadhatu, ke Arupadhatu dan sebagainya, itu kan sudah sangat holistik kan gitu. Nah, selalu ada proses perjalanan seperti itu. Dalam kenusantaraan pun, itu dalam tafsir para sastrawan, itu pasti akan menemukan bentuk-bentuk puitika tersendiri kan gitu. Kemudian bagi ahli di bidang geologi, geografi dan segala macam, itu kan kemudian
ini ada Tambora, ada Pasifik, ada dan seterusnya, ada dan seterusnya dan seterusnya. Mereka kemudian dengan berbagai upaya terus menggali kenusantaraan itu. Arkeolog itu juga nggak henti-hentinya kan. Kita di Majapahit kita ada jenis petirtaan seperti ini, ada Mandala, kemudian di Liangan gitu kan, di Temanggung itu. Kemudian begitu banyak setelah Dieng dan seterusnya. Oh ternyata di kawasan Jogja di DIY sendiri ada candi-candi yang hari ini masih berada di bawah tanah yang jumlahnya juga luar biasa. Nah itu kan bukan rumus tunggal kenusantaraan itu. Sehingga kalau kita bicara konsep Nusantara, itu kaum Nahdliyin berusaha karena Nusantara kan, jadi NU lah gitu ya. Tapi kemudian intinya mereka ingin menyuarakan sisi-sisi kultural dibanding sisi-sisi yang lain yang memicu adanya konflik kan gitu. Nah, capaian dari kenusantaraan itu karena sudah bisa merajut kebangsaan kan gitu. Capaiannya kan seperti itu gitu. Kalau kita membicarakan yang lain, hari ini kita menemukan begitu banyak generasi baru yang mereka gagal menemukan jati dirinya, tidak mendapatkan apapun, mungkin kecerdasannya di atas rata-rata, tapi kemudian mereka tidak mendapatkan satu kearifan nilai yang kemudian mendamaikan sesama gitu. Nah, di negara yang lain, Mbak, kalau kita bicara itu juga ada. Kalau kita ini kan mudah sekali, baru 75 tahun lah sesungguhnya yang kita alami di seluruh kawasan setelah Perang Dunia Kedua itu. Bapak mungkin bisa lihat kan bagaimana seluruh kawasan Eropa itu setelah dikepung oleh Nazi, oleh Jerman, oleh Hitler, mereka juga luluh lantah, Pak. Bahkan Eisenhower itu dengan 90% armadanya itu di Normandia dan segala macam membumi hangus dan seterusnya. Waktu itu yang mendominasi hanya Hitler dan Jepang, Pak. Jauh kita tarik ke sebelumnya pada era 1500 tahun silam ketika Nabi Muhammad lahir, itu peradaban yang unggul Persia sama Romawi kan gitu. Dan Timur Tengah itu nggak pernah nggak lihat karena memang tidak ada potensi. Padahal kalau kita bicara Yerusalem, kita bicara macam-macam itu kan tempat tumbuhnya agama-agama, tempat lahirnya para nabi, dan pasti ada enlightenment yang luar biasa kalau kita sampai ke sisi itu. Dan saya mempelajari hampir semua, Pak, pada periodisasi di Indonesia terjadi puncak kebudayaan sebagaimana yang oleh Umar Khayyam, Sujatmoko dan sebagainya, atau Sanusi Pane atau macam-macam gitu. Itu kan di sisi lain sebenarnya sedang terjadi apa gitu. Misalnya di Konstantinopel gitu. Kemudian bahkan di Rusia itu Tsar Nikolai berapa. Kemudian di Perancis itu Raja Louis berapa dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Ottoman di Turki dan seterusnya. Saya agak detail untuk membandingkan antara puncak-puncak kebudayaan yang kita miliki dengan yang ada di kawasan lain. Dan kalau kita bicara itu, kekayaan kita juga luar biasa, Pak. Luar biasa. Banyak negara-negara yang memang tidak punya referensi apapun secara arkeologis, secara filosofis maupun secara sosiologis. Banyak, Pak. Nggak punya literasi yang bisa dibanggakan. Kita punya loh, kita punya banyak sekali gitu yang baru ditemukan aja kitab yang di Pantura itu Ambia gitu. Jadi kita punya Babat, belum lagi kita punya Lagaligo, kita punya begitu banyak gitu. Itu kan bukti bahwa anak-anak peradaban di Indonesia itu mempunyai akar sejarah yang relatif jauh gitu. Kalau kita bicara kehebatan Silicon Valley itu kan, Pak, itu kan baru kemarin sore gitu. Amerika itu baru 380 tahun kan, ditemu dan seterusnya. Jauh sebelumnya ada Viking, ada macam-macam di sana. Australia baru berapa ini? Kita ini punya, Pak. Dan kita ada bukti empiriknya kan gitu. Kita ada bukti arkeologinya, kita ada literasinya, kemudian kalau kita bicara secara antropologi ada
ada tafsir yang namanya apa, eee, tafsir bahasa itulah gitu. Jadi ada Saussure maupun, Levi Strauss itu kan membuat tafsir antropologi yang sangat bagus mengenai, perubahan-perubahan di dalam atau dinamika kemanusiaan itu sendiri. Wow, tapi saya mau tanya Pak, mengapa kita yang punya segitu panjang sejarah? Kalau saya ingat waktu saya di kuliah di Cina, kita bisa lihat satu tabel di mana kita bisa tahu, oh ini dinastinya ini, secara detail. Nah, dan itu diajarkan ke sekolah-sekolah, ke anak-anak dari kecil, Pak. Sedangkan kita kelihatannya seperti loss of history, Pak. Kita nggak tahu peta-peta ini, kita nggak tahu, oh kerajaan-kerajaan seperti yang Bapak omongkan tadi, di benua Eropa, Timur Tengah itu sudah berkembang apa, dan kita itu anak-anak sekarang itu kelihatannya blank loh Pak. Kita itu siapa? Begini Pak, kalau kita cermati di beberapa negara, ada negara-negara yang sangat kuat memang. Tadi yang disebut negara Chinese itu luar biasa memang, dan di di pesantren di kalangan Islam itu Nabi sendiri, kemudian para pengikut Nabi, para sahabat Nabi itu sampai menganjurkan untuk mencari ilmu sampai di sana, karena penemuan kertas, penemuan macam-macam dan sebagainya. Kita ini punya banyak hal, Pak. Punya macam-macam yang nilainya juga tidak kalah tinggi, tetapi kemudian ada upaya-upaya penafsiran yang menurut saya ada ada kalau saya mengatakan ini mungkin menjadi serius kan gitu, karena eh, politik sejarah dan sejarah politik itu menjadi eh, sangat serius dipakai, diperalat oleh orang-orang tertentu di negara kita, Pak. Dengan segala hormat, sejarah mengenai apapun di negeri ini tidak lepas dari kepentingan-kepentingan politik yang luar biasa. Tetapi itu diajarkan oleh orang-orang atau ilmuwan-ilmuwan yang ada di Belanda sana gitu, Pak. Jadi kisah mengenai putranya Sultan Agung Amangkurat I yang di situ disebutkan membunuh 6.000 ulama, Pak. Itu logikanya nggak bisa kita temukan apapun gitu. Hari ini kita mencari 6.000 ulama itu nggak gampang, Pak. Itu abad ke-17, abad ke-16. Bagaimana bisa 6.000 ulama dibantai dalam satu hari dan segala macam. Tapi kemudian ada sejarawan dalam tanda kutip ya, yang waktu itu barangkali sedang skripsi di tanah air gitu kan, di Indonesia, kemudian menulis hanya sumbernya dari satu orang. Yang ini kan sangat mengacaukan dan sedihnya Pak, ini tidak ada koreksi dari pihak-pihak yang saat ini diuntungkan dengan keberadaan darah biru itu sendiri. Saya sedih luar biasa, Pak. Kemudian kisah apapun terkait dengan tanah air ini selalu ada ada kepentingan politik yang sangat serius, Pak. Kepentingan politik itu ya memang ada politik yang keren seperti yang barangkali dilakukan oleh Bung Karno ya, menyebut bahwa Majapahit itu begitu hebatnya mengalahkan Sriwijaya, mengalahkan Kediri, mengalahkan apapun termasuk Mataram kuno, Mataram dan seterusnya lah. Karena apa? Ada kepentingan untuk menyatukan bangsa itu melalui Mahapatih Gajah Mada gitu, dengan Sumpah Palapanya itu. Itu oke lah gitu ya. Itu oke, meskipun kita para sejarawan, para budayawan dan banyak itu harus merenungkan ulang seperti itu. Seperti apa? Tapi itu punya sisi positif yang luar biasa. Kemudian Muhammad Yamin memvisualkan wajah Gajah Mada, kemudian membuat tafsir macam-macam dan seterusnya itu di era Bung Karno itu luar biasa.
Sehingga Bung Karno selalu memunculkan tokoh-tokoh yang hebat gitu. Ada Sultan Agung misalnya, kemudian ada Pangeran Diponegoro. Semua itu dalam konteks penaklukan, meskipun tidak semuanya berhasil gitu. Sultan Agung jelas 2 kali ke Batavia, itu dalam catatan sejarah yang kita cermati dimanapun, di dalam keraton maupun di luar keraton, ya tidak cukup berhasil. Sultan Agung sebagai umaro, sebagai penguasa itu menurut saya eh, apa ya harus kita pelajari dengan seksama. Tapi Sultan Agung sebagai ulama, Pak, sebagai intelektual itu keren, Pak, melahirkan banyak sekali pikiran-pikiran cerdas yang kemudian diwariskan sampai hari ini, termasuk pakaian yang saya pakai, termasuk belangkon yang saya pakai dan sebagainya itu adalah warisan Sultan Agung. Pangeran Diponegoro juga begitu, Pak. Kalau kemudian kita simak dengan seksama, ada sebuah tempat yang disebut Gua Selarong, Pak. Gua Selarong itu tidak ada guanya. Dan di tempat itu hari ini pun itu kering kerontang. Sehingga untuk konsep perang itu ketika kita membutuhkan logistik, membutuhkan dapur umum, membutuhkan apapun, menjadi sangat lucu gitu. Bagaimana gitu? Tidak ada analisa kita terhadap banyak sekali, Pak, yang kemudian saya selalu merenungkan ini bagaimana sih gitu. Dan hampir semua sejarawan itu yang dicatat adalah kisah penaklukan. Heroisme itu heroisme penaklukan. Menurut saya tidak seharusnya begitu, Pak. Ada tokoh-tokoh besar di tanah air ini seperti Ronggo Warsito misalnya. Itu kan melegenda gitu kan. Dan itu waktunya hampir bersamaan dengan Pangeran Diponegoro. Ada Yosodipuro. Begitu banyak, Pak, tokoh-tokoh yang luar biasa hebat dan bisa diadu dengan para intelektual dunia. Itu nggak main-main. Warisan sejarahnya tentang mahakarya yang dimunculkan itu luar biasa. Tapi itu sepi dari tepuk tangan para terutama orang yang gandrung pada kekuasaan, pada heroisme yang kulitnya gitu, tidak heroisme substantif, heroisme yang memberikan inspirasi bagi anak cucu kan gitu. Jadi hanya penaklukan sesaat di sana, di sini dan segala macam. Kalau kita catat, Pak, kita meneliti tentang lahirnya kabupaten di seluruh Indonesia. Kita menemukan itu orang-orang hebat yang berpikir tentang pemekaran, tentang nilai, tentang aset-aset kebudayaan dan seterusnya, tentang ekosistem kebudayaan yang begitu hebat. Tapi itu nggak muncul, Pak. Dan sejarawan sendiri, orang sehebat misalnya sejarawan Gajah Mada ya, Sartono Kartodirjo, itu tentang Banten itu ya, revolusi petani di Banten. Kemudian sejarawan lain hampir semuanya itu bicara tentang penaklukan. Dan yang merepotkan kita juga, kita ini inferior sekali terhadap para sejarawan asing gitu. Dikira yang asing itu mereka ringkih sebenarnya, Pak. Kalau saya boleh jujur, ringkih betul. Adu data kita siap gitu ya. Bukan kita mau enggak. Kita ini paham. Misalnya tentang sejarah Mataram Islam yang terkait di kawasan saya gitu ya, di Pleret, di Kerto dan segala macam. Kita ini referensinya lebih dari cukup, Pak. Jadi dalam teori antropologi itu kan ada proses of learning yang memang kita pelajari terus-menerus, referensi seperti apapun, serat, babat dan macam-macam gitu, sampai kepada tutur tinular yang ada, kemudian bukti-bukti arkeologi yang ada di seputar itu gitu. Itu kita simak dan seringkali kacau, Pak, apa yang disampaikan oleh ilmuwan-ilmuwan Belanda yang dikeploi oleh banyak orang itu ternyata bagi saya sangat lucu gitu. Kalau itu urusannya kemudian apa otoritasnya orang-orang itu bicara tentang masa lalu kita, masa lalu saya misalnya gitu.
sering kali, Pak, kemudian saya merasa, wah, ini nggak bener ini gitu. Dan kadang-kadang ya saya mau betul untuk kemudian berdiskusi yang lebih mendalam tentang apa yang disampaikan gitu. Begitulah Pak kurang lebih. Wow, complicated Pak ya. Ya, Bicara peradaban Nusantara yang paling mudah Pak, bicara mulai dari mana Gus? Kita punya lukisan gua yang berumur 45.000 tahun, kita punya penanggalan Sunda yang 80.000 tahun, kita punya ratusan suku, kita punya negeri-negeri kecil yang tersebar di pelosok ribuan pulau. Monggo. saya punya semacam sedikit temuan, Pak. Hampir setiap 100 tahun itu ada dinamika yang luar biasa. Jadi kalau kita bicara tentang peradaban Nusantara, pasti yang saya awal tadi menyampaikan ongoing proses. Itu masing-masing akan mempunyai penilaian di kampus gitu kan. Di kampus pasti ada rumusan, ada basis teori yang macam-macam yang berdasarkan referensi yang mereka temukan. Tetapi kita ini seringkali menemukan dari sisi yang lain gitu. Ada tafsir di dalam kitab suci dan macam-macam itu kita kemudian merenung dan dalam konsep kejawaan atau keislaman yang saya ini seringkali kita menemukan Mbak satu realitas yang secara ini ya, bahwa kita bisa berdialog dengan masa lalu. Kita bisa bicara dari hati ke hati dengan orang-orang hebat di masa lalu. Jadi kita bisa menemukan siapa sesungguhnya darah daging kita di 100 tahun yang lalu, di 200 tahun yang lalu, dan seterusnya sampai di 1000 tahun yang lalu dan seterusnya. Jadi sejauh apa sih kita ini mengenal jati diri kita gitu, akar peradaban, akar kebudayaan, dan seterusnya. Kita berhadapan dengan begitu banyak kompleksitas yang masing-masing juga punya nilai unggul, Pak. Misalnya tadi disebut China, kemudian ada India, ada Arab, ada Eropa, ada begitu banyak. Itu kan sebuah dialog yang terus-menerus akan terjadi. Jadi kalau kemudian kita melakukan klaim gitu kan, ucapan atau kita bisa bicara tentang prasasti, kita bicara tentang perilaku, sistem nilai, pranata sosial, itu juga kita bisa sampaikan. Saya ambil contoh begini, Pak. Amerika itu kan baru 300 belum lagi 400 tahun. Saya ini tinggal di Wonokromo, Pak, di Pleret gitu. Sejarah Kerto itu, sejarah Sultan Agung memerintah di Kerto itu sudah lebih dari 500. Artinya dibanding dengan Amerika hari ini yang begitu hebat, itu sudah lebih dari 170 tahun lebih tua yang saya tempati di sini. Dan kami menemukan sistem nilai kan Pak di sini. Ada sistem nilai memang bukan berupa sebenarnya bangunan-bangunan, artefak-artefak atau apapun kan gitu. Kalau yang temuan yang kita bisa unggulkan ke dunia misalnya Borobudur 1200 tahun gitu ya. Itu 300 tahun sesudah Nabi Muhammad kan gitu dan seterusnya. Artinya itu satu periode dengan para tabiin, orang-orang yang memang menjelajah kemana-mana dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Di Asia Tengah ada Bukhara gitu kan, kemudian ada Uzbek, Tajikistan dan macam-macam gitu. Kawasan-kawasan yang kemudian mendekati China dan sebagainya, mendekati India dan seterusnya. Ada kawasan, Mbak, yang memang secara teologi itu selalu menimbulkan konflik. Kalau saya boleh sebutkan misalnya Pakistan ya. Itu kan negara baru yang awalnya adalah India yang kemudian memecah dan segala macam dan seterusnya. Karena apa? Sistem perilaku masyarakatnya juga terlahir seperti itu. Afgan dan sebagainya, dan Afghanistan ya dan seterusnya. Nah,
ada yang memang karena disetir kan gitu oleh kepentingan-kepentingan politik besar gitu. Tetapi kalau kita cermati Jawa, Bugis, kemudian Sumatera dan seterusnya, itu mempunyai apa stereotype gitu ya, mempunyai satu bentuk karakter kan gitu, Pak, kearifan yang mau tidak mau itu kenusantaraannya itu bisa memang betul-betul bisa diwujudkan di situ, Pak. Coba eh, ini kan menarik sekali. Ada berapa sih pulau yang dimiliki di Indonesia? Ada berapa sih bahasa yang dimiliki ada berapa etnis? Ada berapa macam-macam? Jangankan kok pulau-pulau, Pak. Kita ini orang Klaten dengan orang Cilacap aja menurut saya ada jarak kultural dalam sisi lain, tapi antara Sabang Merauke ada cohesiveness juga. Jadi itulah Pak yang menarik dari kenusantaraan itu. Jadi kalau kemudian kita hanya membuat satu rumusan tunggal tentang kenusantaraan, menurut saya ya kita harus banyak belajar kembali lah, harus membaca ulang gitu tentang sejarah peradaban kita. Sejarah peradaban kita itu luar biasa tadi yang Bapak sebut misalnya Sunda dan segala macam. Kemudian Jawa Dwipa. Ada hari ini orang yang meyakini betul bahwa mendaratnya kapal Nuh itu di Tidar, Pak. Di Gunung Tidar itu, Pakuning Tanah Jawa. Jadi memang itu epicentrum dari sebuah peradaban besar pada masa lampau jutaan tahun silam dan seterusnya. Ya, kita mau berdiskusi dari mana, Pak, dengan seperti itu. Kemudian tempo hari ada Gunung Padang, kemudian macam-macam dan seterusnya. Iya, lebih tua Nabi Adam atau lebih tua manusia purba dan segala macam itu kan sesuatu yang menurut saya kalau saya ya tidak efisien, mubazir lah untuk kita diskusikan. Borobudur boleh ditafsirkan oleh banyak orang, Pak. Misalnya oleh Fahmi Basa mengatakan bahwa itu warisan Nabi Sulaiman dan segala macam. Ya itu sah-sah saja. Masing-masing orang mempunyai tafsir. Dan sampai hari ini saya juga sebenarnya memimpikan ada semacam edukasi di Borobudur itu sebagai pusat edukasi dengan hologram dan macam-macam sehingga kita itu bisa menemukan apa sebenarnya makna arupa dhatu misalnya, Pak, dalam konteks kenusantaraan. Apa makna rupa dhatu misalnya dalam konteks kenusantaraan. Terus kalau tafsir Gus Dur itu kan menarik sebenarnya ketika beliau berada di Dieng, kemudian beliau jalan di sebuah makam tua, beliau nyandung mengatakan bahwa ini kenapa nggak dirawat, padahal ini wali besar gitu. Namanya Syekh Qutbuddin gitu. Padahal dalam bahasa pesantren, kutub agama Qutbuddin itu. Kutub agama itu ya karena nggak mungkin Dieng itu hanya dikuasai misalnya oleh Buddha, oleh Hindu, tidak. Pasti sejak lebih dari 1.200 tahun yang lalu sudah ada Muslim juga di situ, Pak. Sudah ada kejawen juga di situ. Sudah ada anak-anak peradaban lain gitulah, Pak, yang tumbuh di situ dan itu kan tidak eh, tidak memecah, tidak menimbulkan konflik. Kalau bahasanya Profesor Komarudin Hidayat, kontribusi Muslim di Magelang itu bagaimana merawat Borobudur kan sebenarnya sehingga Borobudur tidak diinjak-injak dalam arti ini dan segala macam, tapi semua silahkan. Hari ini Menteri Agama mengatakan Borobudur pusat Buddha dan segala macam, kemudian Prambanan pusat Hindu dan sebagainya. Itu kan dinamika yang menurut saya menarik kan, menarik gitu. Itu kenusantaraan yang ingin saya sampaikan. Jadi kenusantaraan itu bukan satu rumus yang sederhana kemudian rumusan politik atau keindonesiaan pun menurut saya ongoing proses kan. Asia pun gitu ada yang menyebut ini truly Asia, ada never ending Asia, ada macam-macam itu what's going on. Jadi kita mau apa sih gitu? Kita mau kalau kemudian kita menjadi pemalas juga apa artinya kehebatan leluhur kita yang begitu dahsyat itu omong kosong. Justru menurut saya tantangan kita hari ini bagaimana kita menciptakan satu unit kerja kebudayaan, ribuan unit kerja kebudayaan yang kemudian melahirkan satu poros baru gitu kan, Mbak.
poros baru yang sangat futuristik, bagaimana ke depan itu Silicon Valley aja bisa dibangun menginspirasi kan gitu. Apakah kemudian kita Demak itu Pak, mohon maaf, Masjid Demak itu dibangun jauh sebelum apa ya? Kalau kita boleh mungkin dengan Edinburgh dan segala macam itu yang itu bisa compare to kan gitu. Atau kita bicara tentang Cordoba, tentang Spanyol, tentang macam-macam itu masing-masing juga punya argumen. Konstantin di Turki itu, atau di apa namanya Santorini di Yunani dan sebagainya. Kebetulan saya agak serius Pak di tempat-tempat seperti itu. Saya merenung bukan hanya mempelajari secara ilmiah, tapi saya juga membuat renungan yang sangat kemudian membuat catatan-catatan dalam bentuk puisi dan seterusnya di hampir semua tempat, Pak. Saya yang saya kunjungi gitu, saya selalu menemukan satu atmosfer baru gitu. Jadi apa istilahnya proses of learning itu kemudian melahirkan satu daya cipta, menginspirasi lah gitu. Jadi di Jawa orang menyebut dari sisi mana? Ada pengalaman saya Pak, 87 itu kan saya ikut Southeast Asian Writers Conference gitu ya, konferensi para penulis muda ASEAN gitu. Beberapa orang yang saya temui itu bicara ya tentang Borobudur, tentang macam-macam, tentang Indonesia itu luar biasa Pak. Waktu itu ya, saya 87 baru umur berapa sih gitu. Sejak saat itu saya kemudian gila ini, saya pulang saya harus lalap habis ke Indonesiaan gitu. Jadi jangan sampai orang luar lebih tahu dari saya mengenai Indonesia, mengenai Nusantara, mengenai apapun, mengenai Jawa dan sebagainya. Makanya mati-matian saya kemudian mempelajari semua satu persatu. Ya memang tidak bisa sempurna, tapi setidak-tidaknya saya punya saya pernah membaca lah gagasan atau teori mengenai arkeologi, mengenai antropologi, mengenai sosiologi, mengenai macam-macam itu tentang kenusantaraan itu, Pak. Gitu, Pak. Wow, itu yang ingin saya lakukan, Pak. Saya malu kepada orang luar negeri, Pak. Mereka kadang lebih tahu daripada kita. Kadang-kadang banyak sok tahu juga, Pak. Jadi gini, yang kalau dalam konteks itu karena memang waktu itu kita belum sempat sih, Pak. Sekarang ini kalau saya diajak diskusi mengenai Borobudur, kayaknya mau sehari semalam atau sebulan penuh atau setahun penuh siap aja, Pak. Dengan berbagai perspektif gitu kan. Mau di level Karmawi Bangga dulu gitu, secara spiritual kita punya ini apa dan seterusnya, simbol-simbol gitu dan seterusnya. Itu juga nggak akan habis-habis, Pak. Kita berbulan-bulan pun tidak akan habis. Jadi mimpi saya dalam waktu dekat setidak-tidaknya ada babat Borobudur yang bisa saya kerjakan gitulah. Babat Borobudur yang kemudian menggali kitab-kitab seperti Sutasoma dan segala macam, bagaimana akar nalar empu prapanca dan seterusnya itu kan harus kita cermati bukan hanya dari clipping-clipping, tapi kita juga perlu semacam time tunnel gitu lah, ada semacam lorong waktu yang kita bisa masuk ke sana. Rogo sukmo lah Pak, kita ketemu, kita meguru, kita meditasi, kita ya dialog spiritual gitu. Gitu Pak. Gus, sebelum NKRI terbentuk, apakah ada catatan di mana kerajaan-kerajaan di Nusantara ini bergabung menjadi satu, Gus? Dan kapan itu? Di beberapa sumber mengatakan Gajah Mada menyatukan Nusantara, tetapi negeri-negeri di lain pulau jarang mengatakan Gajah Mada adalah patih mereka, atau negeri mereka adalah negeri Majapahit. Monggo. Sejarah yang terbentang sudah ratusan tahun itu Pak, sudah berapa abad itu kan banyak spekulasi, banyak macam-macam ya. Yang tadi berkali-kali juga saya sebutkan tentang kerajaan Mataram Islam yang sekacau itu gitu datanya dan seterusnya. Tetapi intinya begini Pak, ada politik sejarah, ada politik kebudayaan yang sama-sama sudah dibangun baik oleh Bung Karno, oleh macam-macam dan seterusnya dan seterusnya.
kalau kita kemudian berkaca kepada hari ini, kerajaan-kerajaan pada masa lalu itu kan hari ini bisa kita lihat di partai politik, Pak. Itu kan ada raja-rajanya gitu. Kan gitu toh. Sama, Pak, hampir sama lah gitu. Dan selain itu juga ada tokoh-tokoh lokal, ada bupati, ada wali kota, ada gubernur, ada macam-macam gitu. Durasinya aja jauh lebih pendek. Dulu kerajaan itu 100 tahun yang macam-macam itu kan masing-masing juga punya kepentingan. Ada Raden Ayu Nyai Balitar, kalau tidak salah ada disertasinya itu, Pak. Itu sesungguhnya yang menginspirasi lahirnya Palian Nagari, terbelahnya Jogja Solo dan segala macam. Karena apa? Itu semua darah dagingnya Nyai Raden Ayu Balitar itu. Tetapi gagasan itu kemudian menjadi semacam amunisi bagi Belanda, karena itulah kemudian dipakai untuk dividend et impera. Makin agregatnya kemudian diiris-iris makin kecil, makin mudah untuk dijinakkan kan gitu. Tapi sesungguhnya raja-raja itu juga ingin masing-masing juga pengen pengen nyaman kan gitu. Sama dengan sekarang ketua umum partai politik itu kan, sehingga kemudian ada KLB macam-macam. Itu dulu di kerajaan juga banyak KLB, Pak, dengan macam-macam. Saya sering ketawa-ketawa sendiri, Pak. Jadi kalau kita bicara kerajaan-kerajaan masa lalu kita itu ya menggelikan gitu, menggelikan luar biasa. Tetapi ya sudahlah gitu, kita mau kembali ke masa lalu dengan pikiran-pikiran kadaluarsa atau macam-macam, atau masa lalu yang menginspirasi sehingga kita tidak terjebak kepada romantisme sejarah yang sering menggelikan itu. Nah, intinya apa yang dilakukan oleh Hayam Wuruk, oleh Gajah Mada, oleh apa macam-macam gitu, itu ya memberikan semacam ilham saja, Pak. Apakah kita kemudian akan menggagas Indonesia ke depan itu akan seperti apa gitu, Tapi kalau kita melihat juga misalnya kayak sejarah Thailand itu kan sejarah yang unik sekali. Ada Siam, ada Muang Thai, ada segala macam, dia lepas saja gitu, seenak-enaknya saja gitu, bikin ini gitu. Nah, keindonesiaan ini kalau kita baca juga sejarahnya, Pak, itu kan dinamikanya luar biasa gitu. Jadi kalau hari ini orang tertantang macam-macam pemikiran, ada khilafah, ada macam-macam itu, ya dari dulu juga begitu, Pak. Di Demak eksperimen-eksperimen seperti itu terjadi gitu. Hampir setiap 100 tahun lah gitu. 1828 gitu, ketika Pangeran Diponegoro, atau kalau di Minang ada Padri dan macam-macam. Begitu banyak, Pak, di Aceh, di Kalimantan Timur, di Kutai dan seterusnya. Kita baca dengan cermat itu dinamika internal yang terjadi, itu proses itu kan terjadi seperti itu. Nah, hari ini kita mungkin ya bisa mengambil jarak dari itu semua gitu, dan kita menemukan apa sebenarnya poros peradaban yang akan kita bangun itu akan seperti apa gitu. Saya tentu sedang membangun kerajaan kecil di keluarga saya gitu. Saya tidak tahu nanti akan seperti apa, karena hampir semua tokoh besar yang saya pelajari, contohnya misalnya Ki Haji Ahmad Dahlan, itu dinamika hidupnya juga luar biasa dahsyat. Misalnya Raden Ajeng Kartini, Pak. Itu namanya harum luar biasa hari ini. Tetapi derita yang beliau alami itu luar biasa. Saya masih bisa merasakan pahit getir yang beliau, bagaimana menjadi istri keempat, usia terlalu muda dan segala macam. Kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Saya nggak mau, Pak, kalau diminta ditokohkan namanya harum tapi hidupnya tidak ini. Saya ingin bahagia dunia akhirat, Pak. Karena itu saya punya 3 rumus, Pak. Ada rekam pikir, ada rekam kata, rekam pikir, rekam jejak. Kehebatan orang itu ditentukan oleh apa sih gitu. 1, ada orang yang memang jago kalau bicara, Pak. Bisa viral di mana-mana dan bisa dapat duit dari
dari YouTuber, dari macam-macam itu, dari cuman bluffing, cuman ngomong kan gitu. Bisa, Pak, dan punya pengikut, punya follower, punya umat. Ngeri, ngeri, ngeri betul gitu. Padahal ya mohon maaf dengan segala hormat. Kita ini baca itu setiap hari rata-rata 8 jam, Pak. Kita menggali semua buku-buku besar gitu. Tiba-tiba ada orang yang tanpa referensi apapun banyak followernya gitu. Waduh, gitu kan. Itu rekam kata. Tapi begitu internet dimatikan begitu, ya udah nggak ada Pak. Hoax dan apa segala macam nggak ada. Yang kedua rekam pikir Pak. Orang yang memang sangat disiplin dengan ilmunya, kemudian dia melahirkan banyak buku. Itu menginspirasi karena kayak mohon maaf, Imam Ghazali itu hidup 1100 tahun Pak. Hampir seumuran dengan Borobudur. Itu hari ini beliau wafat umur 51 tahun dan yang diwariskan itu bayangkan 630 mahakarya, Pak. Bukan karya saja, mahakarya. Namanya ada Ihya Ulumuddin, ada Tahafut al-Falasifah yang menjadi perdebatan para filosof barat, Pak. Dan seterusnya. Itu nggak main-main. Itu hidup 1000 yang belum ada internet, belum ada macam-macam. Itu karena kekuatan tadi, rekam pikirnya. Ada orang yang memang kekuatan punya rekam jejak. Jadi di mana-mana kayak Sunan Kalijogo itu punya situs. Tapi beliau nggak membangun sebuah pesantren, padepokan dan sebagainya. Tapi dimanapun, oh ini petilasan Sunan Kalijogo dan segala macam dan segala macam. Jadi cara kita menginspirasi orang memang banyak. Kalau hari ini kita kemudian galau gundah dengan kita tidak viral, yang menurut saya bodoh juga gitu. Karena apa? Banyak yang bisa kita kerjakan untuk ribuan tahun ke depan dengan hari ini kan gitu. Dalam kesunyian kita bisa melakukan banyak hal yang bisa meledak pada 100, 200, 300 tahun ke depan. Saya percaya itu. Saya percaya sekali dengan itu. Ada buku yang pernah diberikan oleh Profesor Fuad Hasan ke saya tahun 80-an, itu Commitment in Context judulnya. Itu kisah mengenai dialektika antara timur dan barat yang disimbolkan oleh Bertolt Brecht dan Ion Ionesco. Itu ada tokoh timur dan tokoh barat ketemu di jembatan. Kemudian ketika ketemu mereka terjadi dialog. You dari mana? Saya dari barat gitu. Dia cerita mengenai barat yang akhirnya sampai pada tingkat kemuakan tingkat tinggi bahwa barat itu apa sih gitu. Mau kemana? Mau ke timur. You siapa? Saya dari timur gitu. Dan dia cerita mengenai timur dan dia sampai pada kemuakan tingkat tinggi juga pada timur. Akhirnya di jembatan itu mereka engage gitu. Mereka bersalaman, mereka ini. Itu kemudian ada dalam bahasa Quran namanya Majma'al Bahraini. Jadi bertemunya dua arus itu akan menghidupkan bahkan banyak yang mati gitulah. Kurang lebih. Contohnya ketika dialog antara Nabi Khidir dan Nabi Musa gitu dalam cerita di kitab suci di pesantren dan macam-macam itu. Saya meyakini begitu, Pak. Jadi biarlah gitu orang hari ini hebat dengan materialisme dan segala macam. Sehebat apapun sih, sehebat apa sih gitu. Apakah ada yang bisa sampai 7 turunan gitu? Karena ada dalam bahasa Hindu, Buddha, macam-macam, ada karma, ada dharma, dan sebagainya. Dalam bahasa Islam juga ada, gitu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin dan seterusnya. Nggak akan, Pak. In ahsantum ahsantum, gitu. Kalau kamu baik sekecil apapun, nanti you akan menuai dan memanen kebaikan itu, kan gitu. Nah, itu, Pak, yang dalam peradaban ke depan, yang harus ditumbuhkan itu seperti itu. Viral, satu hal. Follower, hal lain, gitu. Tapi apakah konten itu memenuhi syarat dan prasyarat peradaban atau tidak? Kan gitu. Apakah dialog kita ini akan memberi manfaat kepada banyak orang atau hanya sampah kan gitu? Kan gitu tuh, Pak. Jadi saya menyatukan antara rekam kata, rekam pikir dan rekam jejak itu menjadi satu kesekaligusan yang kemudian menjadikan orang itu bernilai atau tidak bernilai. Ya kan? Nah, itu yang sejarah juga memang harus ditata ulang, Pak. Tadi begitu banyak yang luar biasa kacau, tapi kemudian Bung Karno mengingatkan ada jas merah. Tapi
Banyak orang pakai jas yang lain, Pak. Ada yang pakai jas biru, jas macam-macam dan seterusnya. Sistem paling ideal untuk mempersatukan Nusantara ini sistem apa, Gus? Teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya, diketik bisa. Silakan, Gus. Ya, kalau sistem itu kan teori yang kita dalam pemerintahan kan ada yang disebut demokrasi kan gitu. Kemudian ada proses tambal sulam, ada proses kegagalan, ada macam-macam. Yang paling ideal monarki yang kemudian berdemokrasi, demokrasi bermonarki, kemudian ada yang mengidealkan khilafah, ada macam-macam dan seterusnya dan seterusnya. Menurut saya ya yang paling karena saya Muslim ya dan saya melihat Nabi saya itu keren, membiarkan tidak perlu ada putra mahkota kan dalam konteks itu karena putra mahkota itu akan terjadi dalam kapasitas dan segala macam. Tadi di awal saya menyebutkan antara faktor dan aktor dan faktor kan gitu. Ada aktor yang begitu hebat, Pak. Dia nggak pernah diberi panggung, tapi dia bisa menggunakan trotoar sebagai panggungnya. Dia bahkan bisa memakai secarik kertas sebagai panggungnya dan seterusnya. Jadi iklim kreatif dan sebagainya. Kalau kita bicara sistem kan membutuhkan durasi yang juga lama. Dan saya selalu teringat sebuah tulisan di sebuah makam di Inggris ya yang menyebutkan ketika aku lahir kan gitu aku ingin mengubah dunia sampai kemudian aku belajar aku menyelesaikan sarjana dan seterusnya tapi dunia toh tidak berubah akhirnya aku turunkan cita-citaku aku ingin mengubah negaraku sendiri kemudian dia masuk partai macam-macam tapi negara juga tidak kunjung berubah sampai kemudian dia turunkan lagi saya hanya ingin keluargaku dan seterusnya sampai dia tua keluarganya juga tidak berubah. Sampai kemudian dia terbaring, sekarang saya terbaring. Seandainya awal dulu saya ingin mengubah diriku, barangkali hari ini dunia sudah berubah gitu. Artinya apa? Saya meyakini durasi waktu itu tidak hanya sekarang dan di sini, Pak. Karena apa? Contoh ya, misalnya ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ki Hajar Dewantoro, dan banyak tokoh, Cokroaminoto dan seterusnya. Orang-orang hebat, Pak, pada eranya, pada zamannya. Itu di kurun waktu yang luar biasa berdarah-darah, Pak. Tapi kemudian menginspirasi banyak orang. Tan Malaka misalnya salah satu contoh. Dan banyak lagi yang lain. Ada orang yang memang beberapa periode dia menjadi wakil rakyat dan segala macam, tapi tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Betul-betul tidak ada apa-apanya. Lalu apa kemudian? Kita akan mengatakan itu sampah? Apakah itu akan mengatakan itu apa dan sebagainya? Nothing, Pak. Banyak orang yang nothing gitu. Padahal punya apa sebagai aktor, dia punya faktor apa saja untuk menjadi aktor. Punya panggung di mana saja, tapi tidak pernah dia pergunakan itu. Nah, Ronggo Warsito dengan secarik kertas sak bejo-bejone sing lali isih bejo sing eling lan waspada. Itu sampai sekian ratus tahun, Pak, mengilhami banyak orang kan gitu. Atau kita bicara mengenai Raden Saleh, atau kita punya negeri ini sudah melahirkan begitu banyak orang-orang hebat, Pak, yang bisa kita suri teladani dengan baik. Tapi apakah kita hanya cukup menjadi pemalas yang kemudian bermental gerombolan saja dengan kerumunan, dengan teriakan-teriakan, atau kita mencoba membuat satu renungan yang kemudian bisa sampai kepada 200-300 tahun ke depan. Kita membutuhkan itu kok, Pak. Betul-betul gitu. Saya kadang-kadang, waduh, ya sudahlah gitu. Sudah, kalau begitu saya akan menulis, saya akan merenung, saya akan melahirkan karya dan saya akan bicara dengan cucu saya ke depan dengan karya-karya itu sendiri. Jadi bagi orang yang gagal total seperti saya, ya seperti itu. Loh, saya dari tadi itu serius loh kok. Yang terakhir penutupannya begitu. Loh, gagal total itu, Pak, dalam
Gagal total. Hari ini, Pak, orang yang dianggap berhasil itu kan orang yang memang menguasai panggung kan gitu. Padahal di balik panggung itu kan banyak sutradara. Ini tadi ada pertanyaan Ya, ini ada pertanyaan. tentang pasang surut ya, pasang surut apa Nusantara Dinamika. Ya memang bangsa ini satu pelupa, Pak. Bangsa ini pemalas dalam mencatat banyak hal. Bangsa ini juga kalau kita kemudian bicara introspeksi lebih mendasar, mungkin saya bagian dari itu yang kemudian tidak menemukan gitu ya, tidak menemukan akar persoalan. Padahal sejatinya di awal tadi kan saya menyebutkan bahwa eh, persoalan kita ini kan keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ketika kita memasuki era pandemi kan gitu, itu kalau kita dalam sistem monarki kerajaan, raja siapa yang bisa terus kemudian indikatornya apa, Pak? Ini di seluruh negara ini bisa dilihat dengan adanya pandemi loh, Pak. Bisa dilihat gitu. Orang yang punya kehebatan apa beretorika atau bangsa yang adidaya, dikdaya macam-macam gitu, sekaliber Amerika dan seterusnya. Menghadapi pandemi sama, Pak. Ekonominya juga hancur-hancuran, Eropa juga ngos-ngosan dan seterusnya. Kita paham mengenai itu, Pak. Meskipun di dikasih retorika seperti apapun ya kita sangat paham lah, Pak. Nah, itu yang hari ini mungkin bisa kita lihat kalau memang kita punya kecerdasan eh, apa istilahnya ya, futuristik kan gitu. Kecerdasan profetik lah, Pak. Karena dinamika Nusantara seperti yang ditanyakan oleh Profesor Baikuni itu eh, naik turunnya itu terpulang juga pada karakter para pemimpin itu sendiri. Saya tidak tahu ya, misalnya hari ini presiden lebih memfokuskan infrastruktur. Nanti 100 tahun ke depan, mereka orang anak-anak cucu kita kan, ini dulu peninggalan kan gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada juga pemikiran yang memang ya sudah yang penting sekarang BLT lah gitu. Ya kan, Pak? Ya sudah BLT kenyang semua gitu. Tapi tidak mewariskan apa-apa. Kalau menurut saya pribadi, Pak, ketika Borobudur dibangun, ketika tembok Cina dibangun, ketika Sping dibangun, ketika itu berapa derita yang muncul. Dan kemudian siapa yang kemudian mewariskan sebuah kecemerlangan gitu, sisa artefak peradaban dan seterusnya. Kalau memang hari ini kita memang butuh dimanja, butuh kenyang semuanya, tapi tidak melahirkan apapun, menurut saya nggak usahlah kita bernegara-negara gitu. Menurut saya nggak penting-penting amat gitu. Tapi kalau hari ini sudahlah kita percaya apa yang dilakukan gitu. Apa yang dilakukan, kita juga membangun ekosistem kebudayaan sendiri kan gitu. Kita bangun, Pak, dengan tadi saya pernah nulis strategi kebudayaan, dan buku ini cukup ini menjadi referensi raja-raja Nusantara ini, Pak, anunya dapat stempel ini. Jadi hampir semua raja Nusantara itu diwajibkan baca buku ini dan seterusnya, diterbitkan oleh Gama Pers. Saya baca banyak buku itu seru, Pak, kadang-kadang bisa menjelajah kemana-mana, dan Allah kemudian memberikan saya rezeki bisa ke banyak tempat sehingga saya bisa compare kok gitu. Oh, tadi yang Bapak sebutkan mengenai China dan sebagainya. Oh, gitu. Kemudian saya pelajari betul tentang di museum-museum Cina yang begitu ini. Kemudian di Perancis kita juga menyimak apa sih avant-garde yang ada di Louvre dan segala macam, masterpiece-nya dunia itu apa dan sebagainya. Dan seterusnya lama. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Suyena. Dulu konsep wawasan Nusantara berkumandang di mana-mana dalam segala bidang. Sekarang tidak pernah terdengar. Apakah sudah ada yang lebih hebat, Pak? Silakan, Gus. Jadi itu kan bagian dari kebijakan politik Orde Baru ya. Ada Wasantara dan seterusnya. Saya pernah di Lemhanas, Pak. Maksud saya ketika ada dua
Deputi Kajian dan Deputi Pendidikan Lemhanas itu, saya dititipkan untuk menjadi salah satu staf khususnya Gubernur Lemhanas ketika itu ya, Jenderal Sofyan Effendi. Dan itu cerita mengenai itu, sebagaimana yang pernah berkali-kali disampaikan oleh Ali Murtopo, dan Ali Murtopo juga menulis buku tentang strategi kebudayaan, tentang aquacultur dan sebagainya, tentang strategi pantai dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kawah candra di muka Indonesia itu tidak seperti dulu memang, Pak. Kalau dulu satu orang bisa mendelegasikan pikiran-pikiran kemana-mana. Sekarang puncak riset tidak hanya LIPI, tidak itu di mana-mana, di kampus-kampus juga ini. Saya juga sering heran kan, misalnya ini era kayak begini, pandemi macam-macam, kok para ini kok nggak ada yang melahirkan sesuatu dan segala macam. Nah, seperti itulah Pak. Hura-hura hari ini melalui media sosial itu mana saja yang ini. Tapi banyak orang-orang yang sangat tekun untuk terus memperjuangkan Nusantara itu dengan segala ini dan sebagainya. Saya kira bangunan-bangunan ideologi yang dibangun melalui banyak hal gitu. Saya juga tidak pesimis dengan partai politik, Pak. Saya juga yakin dengan negara. Tapi seperti apa sih sebenarnya? Kalau kita berdiskusi panjang kan sebenarnya bisa melakukan koreksi tentang trias politik kan macam-macam gitu. Bagaimana Thomas Hobbes dan segala macam itu menawarkan satu konsep. Tetapi hari ini ya, di Islam kan juga banyak Pak tentang konsep-konsep yang oleh orang-orang tertentu diklaim sebagai paling ideal tentang khilafah. Saya tidak melihat itu. Ada di Indonesia itu yang saya lihat ada semacam piramida. Jadi yang kalau boleh saya menggunakan terminologi Islam pesantren itu ada fikih ahkam. Jadi basisnya perdebatan, pikirannya itu diforsir untuk bicara tentang ranah hukum saja. Diambil dari kitab suci macam-macam itu, dalil, fatwa dan seterusnya. Jadi kalau itu yang terjadi, maka kemudian menyalahkan orang itu mudah sekali. Karena di luar diriku bisa bukan kebenaran. Sama dengan ketika Galilei dan segala macam, ketika gereja menolak bumi itu bulat dan segala macam, kemudian lahir Kopernikus, kemudian lahir macam-macam itu. Itu kan bagaimana paradigma itu kan berkembang, ilmu pengetahuan, sains dan seterusnya itu kan beradu dengan teologi dan seterusnya, humanisme dan seterusnya. Lalu yang kedua, Pak, itu fikih siasah. Jadi kepentingan politik jangka pendek. Jangka pendek 5 tahun, pokoknya kita berkoalisi, yang penting bagi-bagi dulu deh gitu dan seterusnya. Yang terakhir adalah fikih kebudayaan. Nah, fikih kebudayaan itu selalu pada level yang terpinggirkan betul. Jadi itu teori-teori sistem yang tadi Bapak tanyakan, misalnya sistem ke depan yang ideal itu ya bagaimana menempatkan fikih kebudayaan itu pada panglima gitu. Bagaimana kebudayaan yang di sana ada humanisme, ada akal budi, ada jati diri, ada macam-macam itu kemudian bisa di-develop, kemudian di-share, dihabiskan untuk segenap akar rumput kan gitu. Kekuasaan itu amanah, Pak. Dan kekuasaan harus dibagi habis kepada semua, bukan orang yang memilihnya saja. Jadi kalau misalnya saya bupati dari partai tertentu, saya tidak peduli partai saya apa, maka seluruh kabupaten itu wajib hukumnya harus saya sejahterakan, harus saya bahagiakan. Begitu juga ketika saya jadi presiden, itu kekuasaan itu wajib saya habiskan betul. Karpet merah itu bisa untuk rakyat terkecil untuk melewati itu. Jadi membangun sebanyak mungkin jembatan, orang yang terpisah satu sama lain bisa saling bertemu. Kurang lebih seperti itulah Pak, sistem yang paling ideal itu menurut saya itu gitu. Oke, ada pertanyaan lain teman-teman? Tadi rasanya Pak Baikuni ada pertanyaan apakah Indonesia bisa bertahan lama, berapa lama ya? Monggo. Oke. Jadi selain ada kekuatan
kekuatan upaya-upaya tertentu dari sistem nilai dari macam-macam, ya pasti eh, Tuhan itu kan dalam bahasa pesantren ada yang disebut fantaziri sa'ah, sudah tiba waktunya gitu kan gitu. Nek wis tekan titi wancine gitu, mbok sehebat apapun ambrol gitu. Nek, nah kan gitu kan. Jadi ilmu ilmu Jawa itu kan kasunyatan gitu. Jadi ditunggu saja gitu. Seperti apa? Nah, pertanyaannya kan bukan soal seperti itu, tapi bagaimana kita berkontribusi. Ada yang kontribusinya itu berupa doa. Ada kontribusinya itu ya cuman menggali parit, ada yang nyapu sampah, ada macam-macam kontribusi. Tapi sejarah kan ada yang mencatat dalam dunia perfilman, Pak, tidak ada aktor besar, tidak ada aktor kecil. Tidak ada gitu. Aktor besar itu akan selesai tidak ada gunanya kalau ketika semua aktor kecil itu tidak hadir di situ, Pak. Nah, dalam berbangsa bernegara itu harus ada kesadaran itu semua pemimpin juga para wakil rakyat itu bahwa jabatan itu, kekuasaan itu amanah kan gitu. You boleh kan hebat gitu 5 tahun gitu petentang-petentang macam-macam gitu. Tapi kontribusimu pada bangsa, pada negara akan ditanya nanti kan gitu. Dalam Islam itu kan enak banget Pak, kowe titenono, kowe takoni kubur kan gitu. Jadi kayak saya ini wah bersyukur nggak dapat jabatan, nggak punya jabatan, nggak pernah punya apa segala macam. Ya kan ringan sekali nanti pertanyaannya. Tuh yang punya jabatan tinggi-tinggi itu tanya sana. Itulah Pak. Itu seru tuh Pak. Yeah. Jadi sufisme Pak, mohon maaf. Jadi saya tambahin sedikit. Kita memang butuh satu pikiran-pikiran sufi yang sophisticated kan gitu. Sufi itu apa? Sufi itu yang nomor satukan, meniadakan diri, mengagungkan Tuhan, kemudian merangkul kemanusiaan. Kan kurang lebih seperti itu. Rumi, Kalau Pak. ya ada Rumi, ada banyak sekali, ada ya Pak. Wow, Kusna sangat luar biasa ini. Apa ringkasannya ini? Kita harus bekerja keras untuk kebangsaan dan kemanusiaan. Jadi begini Pak, tadi kan beberapa puzzle sudah coba kita munculkan kan gitu. Hari ini kita sedang mengalami banyak persoalan lah, persoalan kebangsaan, persoalan kemanusiaan, ada kesehatan, ada pendidikan dan segala macam gitu. Yang nggak selesai hanya dengan retorika, dengan dalil-dalil yang bersifat teoritis kaku gitu, karena kan diktat buku-buku yang berjudul How to itu kan apakah akan menyelesaikan itu? Saya kira dan kitab suci itu kan menginspirasi untuk kemudian dibaca ulang dengan sangat cermat. Jadi di kalangan Kristiani kan ada yang mempercayai firman kan gitu. Kemudian di kalangan para di Buddhis dan segala macam ya antara karma, dharma dan segala macam itu kan akan terus-menerus diuji kan di dalam kehidupan itu sendiri. Jadi silahkanlah orang yang ini. Tapi menurut saya tadi yang perlu segera itu bagaimana tahapan-tahapan penyadaran terhadap sistem nilai ya, sistem nilai, pranata sosial, kebangsaan, ekosistem kebudayaan itu betul-betul cobalah dipelajari dari PAUD dan seterusnya. Karena saya punya beberapa anak ya, yang dari awal saya ajari betul, Pak. Jadi seluruh anak saya itu kan saya pesantrenkan sejak kelas 1 SD. Dan kenapa setega itu? Saya bilang saya akan lebih tega lagi kalau itu hanya ada di rumah. Karena hanya ada tunggal gitu. Di pesantren itu banyak sekali ada faktor kemandirian, ada macam-macam yang dan orang-orang hebat. Saya ingin di ujung ini ingin membuat simpul, kita akan berguru kepada namanya Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat itu biasa-biasa saja. Hidup pada abad 19 yang
beliau setidaknya melahirkan 5 orang hebat di Indonesia ini. Saya sebutkan satu, beliau melahirkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kemudian melahirkan Muhammadiyah, yang hari ini asetnya, aset pendidikannya, aset kesehatannya, Bapak bisa lihat, nggak ada yang menandingi, Pak. Muhammadiyah itu, dimanapun di Indonesia itu, menjejakkan kaki dimanapun, itu aset Muhammadiyah itu dasar luar biasa. Kontribusi pada pendidikan, pada kemanusiaan, pada kesehatan, dan luar biasa. Itu sudahlah, kita betul-betul acungin jempol luar biasa. Santrinya yang kedua, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Siapa itu Mbah Hasyim? Kakeknya Gus Dur itu siapa? Ada seorang pendeta yang begitu hebat, ini cerita Gusmus ya, di Semarang, dia seorang pelukis, dan yang dilukis itu wajahnya Mbah Hasyim. Gusmus kemudian bertanya, kenapa melukis itu? Jawaban pendeta itu apa? Kalau tidak ada orang ini, nggak ada Indonesia. Jadi Mbah Hasyim itu kontribusi kepada kebangsaan. Kasus Surabaya ya, jihad dan seterusnya itu siapa gitu? Tahun 48, 49 selesai sudah kalau tidak ada orang sekali berbeliau. Kemudian ada Ki Hajar Dewantoro. Kurang apa lagi kita bicara mengenai kontribusi Taman Siswa, Engar Sosong Tulodo, Ing Madyo Mangun Karsa Tuturi Handayani. Itu mengagumkan. Dan pemberontakan seorang Ki Hajar. Saya sudah menulis, saya membuat filmnya, Pak. Judulnya Mata Air Kebangsaan. Jadi Ki Hajar itu memang menghajar kolonial dengan luar biasa. Itu. Yang ketiga, beliau melahirkan seorang Kartini. Sampai membuat literasi di situ. Karena apa? Mbah Soleh Darat itu selalu ngaji tentang tafsir juz amma menggunakan pegon Jawa dengan segala macam. Di sisi lain, Kartini melihat bangsanya itu tidak mendapatkan pencerahan seperti itu, sehingga meminta kepada Mbah Soleh Darat, tolong ditafsirkan juz amma itu ke dalam bahasa Jawa. Akhirnya mengilhami Mbah Bisri Mustafa, bapaknya Gusmus itu, sehingga membuat tafsir tentang itu bahasa Jawa dan sebagainya, Al-Ibris namanya. Yang terakhir, salah satunya Mbah Soleh Darat juga melahirkan Ki Ageng Surya Mentaraman. Ki Ageng Surya Mentaraman itu guru spiritualnya Pak Harto. Beliau sesungguhnya raja. Tetapi jiwa pangeran, pengabdian, dan dia menolak kekuasaan. Akhirnya beliau bikin Kawruh Bejo itu, yang sangat mengilhami banyak orang. Buku-buku beliau sangat ini, dan saya kebetulan juga menulis tentang beliau. Ada kakaknya Kartini, Sosro Kartono, yang menguasai 16 bahasa dan segala macam, yang betul-betul ditakuti oleh Belanda dan sebagainya. Itu juga salah satu santrinya Mbah Soleh Darat. Artinya apa? Mbah Soleh Darat tidak begitu banyak punya santri, tetapi sekian santri yang beliau miliki kemudian menjadi sang pencerah semua di dalam konteks kebangsaan ini. Nggak ada tuh yang ngebom macam-macam itu, nggak ada itu santrinya Mbah Soleh Darat. Saya berpikir seperti itu, desa kebangsaan yang saya bangun itu, saya akan melahirkan. Makanya ketika teman-teman dari Papua, dari mereka agamanya apapun, ada Katolik, ada Kristen, ada macam-macam itu datang. Saya selalu mengajak dialog, kemudian memanusiakan ini. Lalu saya bilang, ketika nanti you pulang 5 tahun ke depan, tolong telepon saya. You sudah menjadi apa? Dan banyak yang telepon ke saya sudah menjadi wali kota, ada yang menjadi wakil rakyat, atau macam-macam lah, ada yang menjadi pengusaha dan sebagainya dan sebagainya. Nah, artinya apa, Pak? Inspiring. Puncak tertinggi seorang pendidik itu adalah menginspirasi orang. Mencerdaskan satu hal, tapi kalau tidak menginspirasi, kan menurut saya seperti itu, Pak. Jadi marilah kita tata ulang lah keindonesiaan ini, kebangsaan kita, kenusantaraan kita, dengan itu mencoba dengan agamanya boleh apa saja, etnisnya bisa apa saja, tapi tolong gitu, jangan sampai merusak kemanusiaan itu sendiri, jangan sampai menjadikan
diri kita ini comberan. Jadi kita hormati apa yang kita yakini, apa yang kita imani dan segala macam gitu. Itu yang saya juga selalu berdialog. Contohnya begini, Pak, misalnya ada misalnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama untuk macam-macam ya supaya berdakwah harus begini-begini. Menurut saya mending kita bikin semacam dai watch gitu kan. Kita bikin tim yang memang punya reputasi sekian orang pintar betul yang memang ahli tafsir, ahli fikih, ahli macam-macam itu yang kemudian mencermati itu melalui televisi, melalui media sosial, melalui apapun. Karena begitu banyak orang yang tidak punya latar belakang apapun. Sekarang ini tiba-tiba menjadi pakai gelar ya, Pak. Ada ustadz, ada macam-macam gitu. Saya kadang-kadang ya sudahlah, aku tak pakai belangkon aja. Aku tak pakai ini Bali atau aku pakai lachen gitu. Kadang-kadang pakai ini dan sebagainya. Tapi hati saya tetap Kanjeng Nabi Muhammad gitulah. Gitulah. Matur nuwun sangat ini, Gus Nas. Wow, saya rasanya masuk ke dalam danau yang dalam ini. Wow, kita harus ketemu Gus Nas di Desa Kebangsaan Siap. dengan Pak Sidik. Iya, Pak Sidik belum. Pak Sidik satu-satunya tokoh tuh yang belum ke sana. Indra Waduh, sudah berapa kali, Ebit GAD sudah berapa kali, hampir semua tokoh sudah, ya. Pak Sidik nunggu saya kali. Pak Joko Peke aja udah berapa kali itu. Gus Nas, intinya adalah pencerahan, inspirasi, pendidikan. Wow, saya akan simpan di dalam hati saya, Gus Nas. Luar biasa sekali. Terima kasih Gus Nas atas waktunya, atas sharingnya. Great moment, inspiring. Pencerahan yang sangat luar biasa dari seorang Muslim di Jogja. Wow. Tentang kebangsaan, tentang Nusantara. Pak, saya mau nambah dikit, Pak. Silakan, monggo. Saya tambah dikit. Jadi di Desa Kebangsaan ini kan hampir semua tokoh non-Muslim sudah ke sana. Jadi saya tidak sebut agamanya, tapi ada seorang tokoh yang begitu hebat lah dari non-Muslim yang datang dan ikut, kami biasa menamakan mujahadah, jadi spiritual exercise gitulah. Nah, saya kasih mic, Pak. Saya kasih mic, kemudian Romo silahkan memberikan sepatah dua patah kata. Beliau kemudian mengambil nafas gitu. Pak Kiai, jika diizinkan, saya hanya ingin mengatakan saya sudah berumur lebih dari 65 tahun dan selama hidup saya belum pernah menemukan kedamaian seperti yang saya alami hari ini malam ini. Kemudian jika diizinkan, saya akan membawa 100 atau 200 pemuda gereja untuk bisa berdiskusi dengan Pak Kiai di tempat ini dan sebagainya. Saya bilang, saya tersanjung, Romo, saya bilang, saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini orang suka lucu aja. Jadi urip kiming mampir guyu gitu kan. Lucu banget, nek gampang lesu dan seterusnya. Itu kredo saya. Jadi disitulah kemudian saya memanusiakan manusia karena 400 orang yang pernah kemah kebangsaan di tempat saya di Desa Kebangsaan itu dari Sabang sampai Merauke dari agama apapun itu ternyata sama persoalannya. Dia akan marah kalau kemanusiaannya diusik dan dia akan tersenyum kalau kemanusiaannya dimuliakan. Sebenarnya semuanya begitu, Pak. Wow, saya setuju, Pak. Terima kasih, Gus, atas waktunya. Sami-sami, Guntur. Terima kasih. Pencerahannya sangat luar biasa. Salam buat semua. Salam sehat, Gus. Kita harus ketemu di Desa Kebangsaan. Siap. Matur nuwun. Selamat malam, Gus. Selamat istirahat.